rukun 13. Kenapa? Sholat itu sebenarnya kaitannya dengan diri kita, ya. Maka sholat kita yang kita lakukan bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Mau rajin kita sholat Allah nggak untung, nggak mau sholat kita juga Allah nggak rugi. Nah, jadi sholat itu untuk diri kita sendiri. Mana buktinya? Ya. Di antaranya rukun 13. Kenapa rukun 13? Ulama tasawuf memberikan isyarat. Sebab rukun 13 itu karena sendi besar yang ada di diri kita ini ada 13. Pertama nih, ini sendi besar. Ya. Kemudian bahu, siku, lengan, pergelangan. Ada berapa itu? 4 ya. Nah, ya ada. Paha, pangkal paha, lutut 6, kemudian ditambah kikil 7 kan. Nah, tinggal lagi ini yang kiri, ya, bahu kiri, ya, kemudian siku 9 tambah pergelangan 10, pangkal paha kiri 11, ya. Lutut kiri 12, kikil kiri 13. Nah, itu ya. Nah, itu makanya 13 rukun. Kenapa? Sendi besar yang ada di diri kita ada 13. Itu isyaratnya. Itu satu, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ketika kita sholat itu kan yang pertama apa? Rukun pertama niat. Apa itu niat? Nah, niat ini kalau dalam bahasa syariat qasdusi muqtaranan bi fi'li. Menyengaja sesuatu di mana sesuatu itu langsung diperbuat. Nah, karena sholat kita itu awal mulanya kan takbir. Sebab secara definisi yang disebut sholat itu ad-du'a muftatahatum bitakbir wa muhtamattatamatum bitaslim bisyaraitin wa arkanin maksusah. Jadi sekumpulan doa yang diawali dengan takbir, disudahi dengan salam dengan syarat rukun yang tertentu. Jadi awal mula sholat itu takbir. Sedangkan niat tadi apa? Qasdusi muqtaranan, beserta. Nah, jadi awal perbuatan disitulah niat mulai terpasang. Karena awal sholat di takbir, maka niat pada saat takbir gitu. Nah, mana takbir? Antara alif Allah dengan ro akbar. Allahu akbar. Nah, kan di situ takbirnya. Nah, disitulah niat terpasang. Nah, itu yang disebut dengan niat kesengajaan hati tadi. Makanya di dalam kajian fikih gitu ya, yang namanya niat ini muqaranah ini ada 4 macam. Ada yang disebut dengan urfiyah, muqaranah urfiyah. Ada yang disebut dengan muqaranah tujziyah. Ada yang muqaranah bastiyah, ada yang disebut muqaranah kamaliyah. Jadi 4. Ya, jadi muqaranah niat itu ada 4. Pertama disebut urfiyah. Urfiyah itu apa? Urfiyah itu kebiasaan, adat, ya, biasa. Apa itu? Biasanya kalau kita turun dari rumah itu sudah punya maksud. Mau kemana Pak? Mau ke masjid. Kenapa masjid? Mau sholat. Nah, jadi turun dari rumah, keluar rumah sudah punya niat mau sholat. Itu disebut muqaranah urfiyah. Itu belum menjadi niat rukun. Ya dah, maka disebut belum rukun itu, maka disebut urfiyah. Itu satu. Yang kedua ada muqaranah tujziyah, melampaui.
Ya, setelah selesai Allahu Akbar, selesai takbir baru berniat. Ini namanya tujziyah, melampaui, ya. Nah, oleh dua-duanya ini dikategorikan tidak sah. Kalau niat yang dipasang hanya ini, itu tidak sah. Kenapa? Yang pertama sebelum takbir, yang kedua sesudah takbir. Sedangkan niat itu bersamaan dengan takbir, maka disebutlah muqaranah bastiyah. Nah, muqaranah bastiyah ini mulai dari alif Allah sampai dengan ro akbar. Allahu Akbar. Nah, selesai gitu. Jadi enggak bisa sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya gitu. Nah, maka niat yang jadi rukun tadi niat bastiyah di pertengahan. Apakah di pangkal, di tengah atau di ujung terserah, tapi masih dalam koridor alif Allah dan ro akbar ya. Allahu Akbar. Nah, makanya seringkali orang memahami niat di tingkat ini ucapan hati. Nah, kalau ucapan hati, nah disinilah kadang-kadang takbirnya berulang-ulang, Pak, karena nggak selesai. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Allah, nggak selesai, belum tamat. Ulang lagi, Allah, belum juga. Ujung-ujungnya muter, Allah Akbar. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena diterjemahkan. Sekarang kita paham niat itu apa? Lintasan hati. Nggak usah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ngaji gitu itu. Nah, contohnya Bapak Ibu tadi dari rumah udah niat kan mau datang ke masjid. Iya, mau niat datang ke masjid mau salat subuh. Apa waktu keluar rumah tadi Bapak Ibu berdiri dulu di pintu, sengaja aku keluar rumah berjalan kaki ke masjid mau salat subuh, apa begitu? Enggak kan? Udah terlintas saja di hati. Kita mandi, wudu, pakai baju, berangkat. Nanti di perjalanan mau kemana Pak? Ke masjid. Enggak pernah kita. Apa? Kaki sejajar bahu. Itu tegak berdiri betul. Maaf Bapak Ibu kalau saya praktekkan. Nah, ini kira-kira sejengkal lah. Ini nama tegak berdiri. Kalau sudah begini, ini enggak berdiri betul lagi. Ini ngangkang namanya. Kan begini nah. Coba cari di bukunya kalau ada tegak ngangkang. Yang ada tegak berdiri betul. Nah, yaitu sejajar kaki sama bahu gitu ya. Nah, tapi ada yang mau begini ya silakan aja gitu ya. Masing-masing aja laksanakan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Tapi yang saya tahu itu tegak berdiri betul, bukan tegak ngangkang. Ya. Tapi namanya pendapat ya boleh-boleh saja. Namanya beda pendapat silakan saja. Kita tidak ingin itu menyalahkan pendapat yang lain gitu ya. Tapi yang kita tahu, yang saya tahu tegak berdiri betul. Secara fisik tegak berdiri betul itu tadi kaki sejajar bahu. Tapi apa sebenarnya yang tegak berdiri betul itu? Niat tadi, Pak. Niat tadi tegak berdiri betul. Tidak boleh berubah dari takbir sampai salam. Kalau berubah batal sholatnya. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau kita kaji dalam konteks kajian tasawuf, mana yang niat? Apa niatnya kita sholat fardu, sholat maghrib, sholat sunat, syariatnya iya. Coba teruskan lagi kajinya itu.
Yang sholat itu siapa? Itu ya. Ya. Oh, kita yang sholat, kita yang merasa kita yang melaksanakan sholat. Oke dah. Bapak sholat itu karena ada kemauan untuk sholat. Dapat dari mana kemauan itu? Dapat dari mana kemauan kita? Ada tombol yang ditekan nggak sehingga timbul kemauan? Itu iradat Allah. Oh, Bapak Ibu berdiri. Kenapa bisa berdiri? Karena kuasa. Kuasa itu dari mana dapat? Qadrat Allah. Bapak bisa baca ini dan itu karena ilmu. Ilmu siapa yang Bapak pakai? Ilmu Allah. Mana ilmu Allah? Nih, kalau saya tanya Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu, ini warna apa ini? Hitam. Kata kita, kira-kira kata Allah ini warna apa ini? Ini kata Pak Rahman ini hitam. Kata Allah ini warna apa? Hitam juga. Kenapa kok bisa sama? Karena kita tahu dikasih tahu sama Allah gitu. Dulu belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini warna apa ini. Buktinya coba bayi baru lahir tanya, jabang bayi ini warna apa? Hehehe katanya. Nggak tahu dia nggak. Kunyah-kunyah sedikit telan, batal Pak salatnya. Dibuang Pak, jangan dimakan. Itu diantaranya. Tapi secara hakikat yang haram apa? Haram ngaku-ngaku ada. Haram ngaku kita yang kuasa. Nah makanya sholat itu apa? Mi'rajul mu'minin. Mi'ratnya si al-mu'min. Siapa itu si al-mu'min? Ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah itu ya. Al-mu'min miratul mu'min. Kalau as-shalah mi'rajul mu'minin, sholatul mi'rajnya si al-mu'min, itu berarti naik. Ya, sholat itu adalah tangga naik. Kalau kita naik, artinya dari bawah ke atas. Kalau sudah di atas, berarti sudah nggak di bawah lagi, Pak. Kalau masih di bawah, belum naik namanya. Ya, sholat itu kan mi'raj, naik dari bawah ke atas. Kalau sudah di atas, tentu tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda belum naik, gitu ya. Pertanyaannya, yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Dalam kajian tasawuf disebut yang di atas itu qadim, yang di bawah itu muhdas, gitu ya. Kalau sudah naik ke qadim, hilang muhdas. Kalau masih merasa kita yang sholat, belum naik itu, masih di bawah, gitu kan. Oh, kita yang kuasa, kita yang baca ini, baca itu, kita yang ruku, yang tidak sujud, itu belum naik itu, masih di bawah. Nah, maka disebutkan ada istilah orang sufi itu, kalau kamu merasa kamu yang sholat, nggak sah sholat kamu. Nah, nggak sahnya di sini bukan dalam konteks ilmu fikih. Kalau dalam konteks ilmu fikih terpenuhi syarat dan rukun sah. Tapi nggak sah di sini, nggak tercapai apa yang dituju. Yang dituju itu apa? Kembali ke Allah, mi'raj. Nah, tapi karena kita itu masih di bawah jauh, ya nggak jadi naik begitu. Ada. Jadi kita melaksanakan sholat secara syariat, tapi tidak naik ke atas secara hakikat. Maka sering saya katakan, syariat dan hakikat dua hal yang harus sejalan, tidak boleh ditinggal salah satu. Tinggal salah satu rusak yang lain. Jadi ya, ibarat buah, ya kan Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam itu kulit, ya, ibarat buah kulit. Kulit itu ini yang di luar. Kenapa disebut kulit? Karena itu yang kelihatan. Syariat itu kan yang kelihatan.
Bapak itu orang Islam, kelihatan dia sholat, kan gitu. Bapak itu orang Islam, kedengaran dia baca Al-Quran. Itu yang dilihat orang. Ya, nah, maka disebutlah kulit, karena buah itu yang terlihat dulu kulitnya dulu, gitu. Maka disebut orang ilmu syariat itu ilmu kulit, gitu. Kenapa? Itu yang terlihat. Iman itu isi. Nah, isinya ini nggak kelihatan karena dibungkus kulit. Ihsan itu rasa itu nggak terlihat sama sekali, gitu ya. Maka saya katakan kulit membungkus isi. Ciptaan Allah itu kepada dua model yang disebut alam, ya. Ada alam kabir, ada alam shaghir. Alam kabir dunia terkembang, alam terkembang, alam shaghir diri kita manusia. Nah, maka kita kajilah diri kita ini, mengkaji diri supaya kita bisa mengenal Allah tadi. Nah, sifat-sifat Allah disifatkan ke diri kita. Kalau kita sudah mengenal sifatnya, insya Allah kita akan mengenal yang punya sifat. Nah, itu diri kita ini. Itu disebut dengan tubuh yang kasar. Lalu kemudian nyawa. Nah, karena hati tadi sudah merupakan sentral, katakanlah ini sentral ini. Yang tiga ini tadi. Tubuh, nyawa, dan rahasia. Nah, apa mereka tiga ini? Kita kembalikan ke hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, sedangkan Adam bapak semua tubuh. Oh, kalau begitu bicara tubuh Adam namanya. Bicara nyawa, ruh itu Muhammad namanya. Nah, itu Nur Muhammad. Nah, lalu kemudian rahasia, tinggal satu lagi. Siapa ini rahasia ini? Nah, kembalikan kepada hadis kursi. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Itu yang menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan tubuh. Nah, ini maka disebut dengan ya Adam, Muhammad, Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ya kepada topik awal, yaitu memahami filosofis dari puasa tadi. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, kita sholat. Nah, sholat ini saya katakan tadi ada tiga model. Ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat. Salat syariat itu salat 5 waktu atau salat secara lahiriah. Kalau salat tarekat itu salatul wusta, ingat hati kepada Allah. Kemudian ada salat secara hakikat atau disebut salatul daim. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita bahas tentang salat. Ya. Karena kita sudah kembalikan semuanya kepada Allah, maka berlanjutlah prakteknya di dalam sholat. Bagaimana prakteknya di dalam sholat? Sehingga kita ya memahami betul bahwa kita sudah kembali ke Allah. Pertama, kita lihat dulu sholat secara syariat. Nah, sholat secara syariat, kita mengenal ada rukun 13. Mengapa disebut rukun 13? Ya, ada 13 rukun. Mulai dari niat, berdiri, baca Al-Fatihah, ayat takbiratul ihram dulu, baca Al-Fatihah, ruku, yang tidak sujud, apa lagi? Duduk antara dua sujud, kemudian syahadat, sholawat, salam, tertib. Nah, ada ya. Ucap sengaja aku salat berjalan enggak. Nah, di sini memahami niat itu yang kadang-kadang kita keliru, Pak. Itu satu ya. Jadi niat itu bukan
menterjemahkan usolli fadl maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mau dibaca silakan, tapi nggak usah diterjemahkan di hati. Udah tahu bahwa kita itu sholat maghrib, udah ngerti kita sholat maghrib 3 rakaat, udah paham kita sholat ini menghadap kiblat, sudah. Kita ini berjamaah ngikut imam, udah nggak usah disebutkan imamnya Pak Rahman, nggak usah. Udah paham lah, itu namanya lintasan hati. Maka cepat Allahu Akbar, selesai. Satu, yang kedua, ya kan sesudah niat. Nah, nanti kita kupas lebih dalam lagi niat ini. Mana niat ini? Ya, niat ini mulai kita niat kan tegak berdiri kan kita. Nah sekarang Bapak Ibu kalau sholat tuh niat dulu apa tegak dulu? Hah? Nah, ada dua model, ada dua pendapat. Tegak dulu apa niat dulu? Niat dulu. Nah kenapa berdiri dulu baru niat? Dalam susunannya niat baru berdiri kan, tapi dalam prakteknya berdiri dulu baru niat. Nah kenapa kok berbeda? Dalam susunannya itu niat dulu. Nah, baca aja fikih manapun tetap rukun sholat itu pertama niat. Nah, tapi dalam prakteknya berdiri dulu baru niat. Kenapa bisa begitu? Karena niat ini berlaku untuk semua sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu berlaku kepada semua sholat. Tapi kalau berdiri hanya wajib bagi sholat fardu. Nah, kan gitu. Walaupun Bapak Ibu sanggup berdiri, tapi mau lakukan sholat sunat ini, bandiah maghrib misalnya, malas berdirinya, sudah duduk aja, nggak apa-apa. Jadi berdiri itu hanya wajib bagi sholat fardu. Kalau sholat sunat, walaupun sanggup berdiri, boleh duduk, ya, cuman pahalanya separuh. Itu aja. Ibu-ibu malas berdirinya sholat sunat isya, ba'da isya misalnya, ya. Setelah selesai isya kita mau sholat sunat, tapi capek malas berdiri, ya udah duduk aja, nggak apa-apa. Separuh dapatnya. Gitu. Makanya niat dulu baru berdiri. Karena niat ini wajib bagi semua sholat, sedangkan berdiri hanya wajib bagi sholat fardu saja. Apa yang disebutkan tegak berdiri betul? Ini yang kalau kaji di kampung itu ya, tegak berdiri betul. Masya Allah. Yang tegak berdiri betul itu seperti